Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok Triasik, Grup G, izin mempresentasikan hasil akhir kami, yaitu pada masa Triasik. Sebelumnya, perkenalkan, anggota kelompok kami, dengan saya, Muhammad Zaki Maulana. Saya Damar Jati Prasetyo. Saya Naila Salihah. Saya Prawira Ahmad. Skala waktu geologi adalah sistem hierarkis yang digunakan untuk membagi sejarah bumi ke dalam interval waktu tertentu berdasarkan peristiwa geologi utama dan bukti stratigrafi. Triasik merupakan salah satu contoh skala waktu geologi. Triasik ini merupakan periode geologi utama dalam eon Panerozoikum. Periode ini menandai awal era Mesozoikum yang berlangsung sekitar 252. Triasik ini dimulai setelah peristiwa kepunahan massal terbesar di akhir Permian yang memusnahkan sekitar 90% spesies laut dan 75% spesies darat, terutama akibat vulkanisme Siberian Traps, perubahan iklim ekstrim, dan asidosis laut. Pada periode ini, kelompok vertebrata utama seperti dinosaurus, mamalia, kura-kura, dan buaya pertama kali muncul dan mulai berkembang. Periode Triasik dibagi menjadi tiga, yaitu Triasik awal, tengah, dan akhir. Ketiga ini mempunyai peristiwa yang berbeda-beda. Nah, untuk awal Triasik ini, uh, super benua Pangea masih sepenuhnya menyatu. Seperti yang ada di gambar samping ini, daratan raksasa ini membentang di sekitar Katulistiwa dan dikelilingi oleh satu samudra yaitu Pantahalasa. Secara paleogeografi, sebagai besar, Pangea adalah gurun pasir yang luas yang dibuktikan adanya lapisan batu pasir merah dan endapan evaporit. Nah, wilayah tengah Pangea ini tidak terdapat adanya suplai air karena daratannya cukup kering. Nah, dan dipengaruhi oleh iklim global yang naik hingga 5-10 di atas normal. Nah, pemanasan ini berdampak dari pemanasan global yang membuat sebagian besar daratan menjadi gurun yang sangat kering dan panas. Nah, untuk Triasik Tengah, superkontinen Pangea ini masih relatif sama seperti awal periode. Namun di bagian timur, Laut Paleotheis perlahan memulai tertutup akibat aktivitas tumbukan lempeng. Sementara Laut Neotheis memulai berbentuk dan membuka jalur laut tropis yang mendukung keragaman hayati. Nah, dari segi iklim untuk Triasik Tengah ini hampir mirip dengan Triasik awal. Namun, eh, sedikit berubah menjadi lembab terutama terutama di daerah pesisir. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya evaporasi dari air laut yang memicu curah hujan. Nah, yang terakhir adalah akhir Triasik. Akhir Triasik ini berbeda dengan Triasik awal dan tengah karena untuk super super Pangea ini terpisah akibat adanya tumbukan lempeng yang memicu serangkaian letusan vulkanik dahsyat yang dikenal sebagai Central Atlantic Magmatic Province. Nah, letusan-letusan cam ini melepas sejumlah besar gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, ke atas atmosfer. Nah, yang mengakibatkan CO2 ini membuat adanya eh, 5 peristiwa kepunahan massal terbesar dalam sejarah bumi dan secara signifikan, dan mengubah arah evolusi evolusi kehidupan. Dan pada periode ini Indonesia belum menjadi kepulauan, namun masih menjadi benua kecil yang disebabkan oleh letusan vulkanik yang membuat retakan dari Pangea. Nah, ini gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar Pangea Triasik awal dan tengah, dan sebelah kanan adalah gambar Triasik akhir. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas terkait makhluk hidup pada zaman Triasik ini.
Pada zaman Triasik, kehidupan makhluk hidup mengalami fase pemulihan dan inovasi evolusioner besar setelah kepunahan massal yang terjadi pada akhir Permian, yang menghapus sekitar 70% spesies darat dan 95% spesies laut. Kemudian, flora pada darat pada zaman ini didominasi oleh tumbuhan Gymnospermae seperti konifer, sikas, ginkgo yang merupakan sumber pangan utama rantai makanan darat pada saat itu. Kemudian pada mulai pertengahan hingga akhir Triasik, karena iklimnya mulai berubah menjadi lebih mendingin, mereka itu berperan penting dalam ekosistem sebagai produsen utama, terutama di daerah yang lebih lembab. Kemudian fauna darat pada zaman ini, yakni pertama saya akan membahas vertebrata yang terlebih dahulu. Vertebrata pada zaman ini yang utama terdiri dari nenek moyang dinosaurus yaitu Archosauria, serta ada mamalia-mamalia primitif atau disebut Mammaliformes. Kemudian invertebratanya pada zaman Triasik ini masih terbatas dan tidak sebanyak pada di lautan. Kelompok invertebrata utamanya yaitu serangga dan arthropoda. Mereka itu berperan penting dalam proses dekomposisi dan siklus nutrisi di ekosistem darat yang mulai berkembang setelah kepunahan massal. Kemudian makhluk hidup di lautannya pada zaman Triasik ini untuk floranya itu didominasi oleh ganggang laut, terutama yang berwarna hijau, yang mereka itu sudah ada sejak jauh sebelum Triasik, dan pada zaman Triasik ini terus menjadi produsen utama dalam ekosistem laut. Fosil ganggang laut ini itu kompleks, sudah ditemukan di masa jauh sebelum Triasik. Jadi dapat disimpulkan bahwa ganggang laut ini tuh dapat beradaptasi pada saat periode akhir Permian itu. Nah, selain ganggang laut hijau itu ada ganggang laut merah dan coklat. Mereka ini menghuni laut dan berkontribusi sebagai produsen oksigen dan dasar rantai makanan planktonik dan bentik. Kemudian faunanya untuk invertebrata di laut pada zaman ini itu sangat beragam. Karena setelah kepunahan massal Permian itu, ekosistem laut mulai pulih dan banyak kelompok yang berevolusi kembali seperti Bivavia, Brachiopoda, Echinodermata, Gastropoda, dan Ammonoid. Triasik ini mencerminkan transisi menuju ekosistem Mesozoikum dengan dominasi predator yang cepat, Ammonoid itu, meningkatnya peran Bivavia dan munculnya reef berbasis sekarang modern. Kemudian vertebrata laut itu yang dominan pada zaman ini berupa reptil-reptil laut seperti Ichthyosaurus, Notosaurus, dan Plesiosaurus. Lalu di sini ada peristiwa penting. Yang pertama ada awal mula era Mesozoikum dan pemulihan biodiversitas. Setelah kepunahan besar Permian Trias, kehidupan mulai kembali pulih. Reptil, amfibi, dan mamalia awal berkembang lagi, dan ekosistem darat serta laut mulai terbentuk kembali. Lalu ada pembentukan Pangea dan iklim kering. Nah, selama Trias, benua-benua bergabung menjadi superkontinen Pangea yang menyebabkan iklim menjadi panas dan kering, serta sedikit endapan laut di daratan dalam. Kondisi ini membatasi pola penyebaran organisme dan habitat bagi kehidupan awal. Lalu ada evolusi awal dinosaurus dan Archosaurus. Pada periode Trias ditandai dengan munculnya reptil Archosaurus sebagai nenek moyang dinosaurus dan buaya. Fosil serta jejak dinosaurus paling awal muncul pada akhir Trias atau fase Karnian, menandai evolusi kelompok baru yang kemudian mendominasi ekosistem hingga Jurassic dan Cretaceous. Lalu ada diversifikasi laut dan reptil laut. Di laut terjadi perkembangan besar seperti kelompok ammonoid dan reptil laut, misalnya Ichthyosaurus dan Plesiosaurus. Mereka mengisi berbagai peran ekologi dan membuat keanekaragaman laut meningkat pesat. Lanjut cek. Lalu ada akhir periode Trias dan transisi ke Jurasi. Pada waktu dan peristiwa kepunahan pada masa periode Trias dan Jurasi menuju Jurasi, periode Trias berakhir sekitar 2 tahun yang lalu dengan peristiwa kepunahan Trias Jurasi. Salah satu kepunahan massal terbesar, sekitar 50% spesies di darat dan laut punah. Lalu membuka ceruk ekologi yang memungkinkan dinosaurus mendominasi periode Jurassic.
Lalu ada dominasi dinosaurus di periode Jurassik. Setelah kepunahan massal, dinosaurus menjadi fauna dominan di darat pada Jurassik awal. Habitat dan iklim mendorong evolusi dan diversifikasi dinosaurus serta reptil lain. Di lautan, Plesiosaurus dan Ichthyosaurus menguasai ekosistem. Mamalia awal yang kecil juga mulai muncul dan berkembang. Lalu ada perubahan geologis dan iklim. Pada akhir Trias menandai pecahnya Pangea menjadi Laurasia dan Gondwana, membentuk Laut Tethys, serta mengubah iklim menjadi lebih lembab dengan hutan dan keanekaragaman hayati meningkat saat Jurassik. Lalu ada relevansi modern. Yang pertama ada pemahaman proses evolusi dan kepunahan. Studi proses fosil Trias sangat penting untuk memahami pemulihan kehidupan pasca kepunahan dan mekanisme biologis yang relevan dengan perubahan iklim dan keanekaragaman masa kini. Lalu ada dasar rekonstruksi geologi bumi, yaitu informasi mengenai geologi dan paleontologi tentang Trias dan sangat penting untuk memahami tektonik lempeng, perubahan iklim purba, dan dinamika bumi hingga saat ini. Lalu ada asal-usul dan evolusi vertebrata. Ya, menunjukkan asal-usul vertebrata modern seperti dinosaurus dan mamalia, yang termaksud manusia dan hewan darat. Pengetahuan ini membantu pemahaman evolusi dan hubungan filogenetik antar spesies. Nah, kesimpulan dari presentasi kelompok kami bahwa Triasik merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah bumi yang menandai awal dari zaman dinosaurus dan kebangkitan ekosistem modern. Triasik juga merupakan periode yang menunjukkan bagaimana kepunahan dapat menjadi pendorong evolusi dan membuka jalur bagi spesies baru untuk berkembang dan menguasai bumi. Daftar pustaka dari kelompok. Dan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Terima kasih Pak Reski.